Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Fadel dari D3 Teknik Informatika dengan NIM 3202 316136, yaitu dengan mata kuliah kewirausahaan. Ingin mempresentasikan hasil rancangan kewirausahaan saya bisnis untuk di masa depan. Di sini saya mengambil judul usaha cireng dengan masa depan cireng, yaitu presentasi rencana bisnis kepada calon investor dan mitra. Lanjut, masuk ke materi. Tujuan utama presentasi ini adalah presentasi ini dirancang untuk menyajikan secara bisnis, cireng masa depan cireng secara komprehensif, menarik, dan profesional, dengan tujuan meyakinkan Anda tentang potensi besar ide usahanya. Pada tujuan ini, dia memiliki tiga aspek. Yang pertama, menyajikan bisnis plan, yaitu menyampaikan hasil penyusunan bisnis plan secara komunikatif dan menarik. Yang kedua, ada menunjukkan kemampuan dengan mendemonstrasikan analisis pasar, kreativitas produk, dan kemampuan kerja sama tim. Lalu yang terakhir ada menguasai komunikasi digital, yaitu menguasai aspek dasar komunikasi bisnis dan promosi produk secara digital. Ya, lalu masuk ke materi yang pertama itu latar belakang ide usaha. Mengubah cemilan tradisional menjadi peluang modern. Cireng atau yang biasa aci goreng atau yang bisa disebut cireng adalah cemilan populer di Indonesia. Namun kami melihat adanya peluang untuk meningkatkan kualitas, varian rasa, dan kemasan agar cemilan ini naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Ada 3 poin pada makanan ini, yaitu permintaan pasar tinggi. Makanan ringan selalu diminati oleh semua kalangan usia. Yang kedua, inovasi produk. Memperkenalkan varian rasa modern dan premium. Lalu yang ketiga ada potensi skabilitas. Model bisnis yang mudah direplikasi dan diperluas. Lanjut. Selanjutnya ada profil usaha dan nilai jual unik produk. Cireng dengan masa depan cireng, inovasi rasa dan kualitas. Yang pertama, cireng ini menggunakan varian rasa yang eksklusif. Rasa tradisional hingga rasa modern seperti keju mozzarella pedas, ayam geprek atau sambal mata. Lalu ada kualitas premiumnya. Menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan proses produksi higienis. Menghasilkan teksturnya di luar dan kenyal di dalam juga. Yang ketiga ada kemasan yang menarik dan modern, di mana kemasan yang menarik, informatif, dan tahan lama, cocok untuk pasar modern yang siap jual di minimarket. Lalu analisis pasar, target konsumen, dan pesaing. Pemahaman mendalam tentang pasar adalah kunci sukses kami. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif. Pada lingkup ini, mereka merangkul dua aspek, yaitu pecinta jajan dan permintaan street food. Lalu pecinta jajan dan permintaan street food bisa mencakup dua rangkuman juga, yaitu menu viral terjangkau dan milenial Gen Z, di mana mereka juga berakar ke target konsumen dan market opportunity. Target konsumen utama, milenial dan Gen Z, senang mencoba makanan viral dan unik. Itu kebanyakan 70% orang milenial dan Gen Z ingin mencoba rasa-rasa yang baru yang bertebaran di media sosial. Lalu pencinta jajanan, mencari cemilan yang praktis dan lezat. Yang ketiga ada pelajar mahasiswa, konsumen yang sensitif harga namun mencari kualitas yang terbaik. Lalu ada analisis pesaing. Saing cireng tradisional, kelebihannya hangat dan sangat murah. Kelemahannya kualitas tidak standar dan minim varian rasa. Lalu ada cemilan yang bermerek, kelebihannya ketersediaan luas, brand kuat. Lalu kelemahannya bukan produk cireng, harga lebih tinggi. Lalu ada cireng jreng yang kami buat ini, inovasi rasa kemasan premium dan digital kuat. Kelemahannya perlu diedukasi pasar, biaya produksi awal. Lalu lanjut ke strategi pemasaran 4P. Strategi yang terintegrasikan untuk menjangkau pasar target secara efektif. Yang pertama ada produk. Fokus pada inovasi rasa dan kualitas premium. Tersedia dalam kemasan siap goreng atau frozen dan siap saji atau ready to eat. Lalu yang kedua ada price. Harga.
Harga kompetitif untuk segmen premium 15 sampai 25 ribu per kemasan, menawarkan harga grosir untuk mitra. Lalu ada place, yaitu tempat distribusi melalui toko online, kemitraan dengan minimarket, bazar atau event makanan, dan jasa pengiriman makanan yang biasa diantar oleh Gojek atau GrabFood. Yang terakhir ada promotion, fokus pada promosi digital seperti TikTok, Instagram, endorse lokal, dan sebagainya. Konten visual menarik dan interaktif untuk menciptakan viralitas. Selanjutnya ada aspek produksi dan sumber daya. Memastikan efisiensi dan kualitas dalam setiap proses produksi. Proses produksi dan kualitas. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku, seleksi aci dan bumbu terbaik, verifikasi kualitas harian. Dua, pengolahan adonan inti, pencampuran adonan cireng utama dengan standar tekstur yang konsisten. Ketiga, pembentukan dan pengisian rasa, pembentukan cireng dan pengisian isian secara manual atau semi otomatis untuk menjaga promosi. Yang keempat, pembukuan atau pengemasan. Proses pembekuan cepat atau flash freezing dan pengelasan kedap udara untuk produk frozen. Manajemen sumber daya manusia atau SDM-nya, kami akan membentuk tim inti yang terdiri dari kepala produksi, yaitu bertanggung jawab atas kualitas dan efisiensi produk harian. Lalu yang kedua ada tim pemasaran digital, fokus pada branding dan promosi di media sosial. Yang terakhir ada administrasi dan logistik, yaitu orang yang mengelola inventaris, pesanan, dan pengiriman produk. Selanjutnya, rancangan keuangan dan proyeksi laba. Berikut ada ringkasan kebutuhan modal dan proyeksi keuntungan kami di tahun pertama ini. Yang pertama, modal awal. Kebutuhan investasi untuk peralatan, bahan baku awal, dan pemasaran. Pada tahun pertama ini kami hampir menyentuh 10 miliar untuk modal awal kami untuk membuka cireng yang viral ini. Lalu, yang kedua ada margin kotor. Target margin kotor per unit produk menunjukkan efisien biaya bahan baku dengan 40%. Lalu 6 bulan, target BOP, proyeksi waktu untuk mencapai titik impas break even. Yang terakhir ini, target kami untuk menjadi makin baik lagi yaitu 6 bulan ke depan, saya akan membuat produksi cireng ini makin banyak peminat dan banyak yang suka. Struktur biaya utama. Ini adalah diagram untuk bahan baku, gaji, SDM, pemasaran digital, lalu operasi risk. Lalu kesimpulannya, rencana pengembangan usaha ini dalam 3 tahun, kami memiliki peta jalan yang jelas untuk membuat jereng-jereng ke tingkat nasional. Tahun pertama, konsolidasi dan pasar lokal. Mencari BIP, optimasi proses produk, membangun brand awareness yang kuat di wilayah lokal atau kota asal. Lalu tahun kedua, ekspansi regional dan kemitraan. Memperluas distribusi ke kota-kota sekitar, mengembangkan kemitraan dengan 5-10 reseller besar dan minimarket. Lalu tahun ketiga, nasional dan diversifikasi produk. Memasuki pasar nasional melalui e-commerce dan distributor, diversifikasi ke produk 9 bahan aci lainnya atau Miss Cilok Frozen. Presentasi ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang meyakinkan orang lain bahwa ide bisnis sudah layak jalan. Mari wujudkan masa depan dengan Jereng, yaitu Cireng dengan masa depan Jereng. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Kami mengundang Anda untuk menjadi bagian perjalanan kami dalam revolusi 9 tradisional ini. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.